Lagi nunggu market untuk pumping atau naik, ya Anda nggak sendirian karena kita semua sekarang sedang menunggu market untuk bisa melakukan pump. Dan kita nggak berharap market tuh mengalami down lagi teman-teman ya. Karena udah, ya gitulah, udah jatuhnya udah parah, terus kemudian sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda market mau mengalami kenaikan. Kita semua masih waiting, masih menunggu ada news bagus atau kabar baik dari pemerintahnya si Donald Trump yang dari kemarin bikin ulah mulu sampai sekarang akhirnya market itu selalu ketahan atau ketekan dan terakhir itu masalah yang dia buat tuh lagi-lagi yang berhubungan dengan perang dan ya Anda tahu lah mungkin Presiden Venezuela juga ditangkap lalu dia mau makan atau mau ambil Greenland yang akhirnya memicu lagi konflik dan itu membuat kripto kembali tertahan lagi gara-gara si manusia satu ini ya. Tapi ya gitu masih teman-teman ya, market selalu merespon terhadap news politik dan sebagainya yang dilakukan oleh negara-negara atau dunia ya. Dan ya kita memang harus sangat bersabar menunggu momentum yang bisa terjadi. Sejauh ini sih belum ada momentum lagi karena terakhir Bitcoin sempat naik sampai 96.000 dan sebenarnya sudah ada harapan tapi lagi-lagi dibikin jatuh ya. Per hari ini, per saya membuat video ini, harga Bitcoin sekarang ada di angka $89.000 atau 89.000 sekian dolar gitu ya. Dan itu kurang lebih ya sekitar 1, sekian lah ya, 1,34 mungkin ya. Kurang lebih sekitar itu untuk rupiahnya ya. Dan bagaimana pergerakan Bitcoin untuk beberapa waktu ke depan? So far sih saya belum tahu, tapi enaknya kita bawa teman-teman untuk melakukan analisa dari sisi charting, dan kita coba lihat dari sisi charting, kira-kira ada potensi nggak sih market itu mungkin akan mengalami kenaikan lagi, dan mungkin bisa tembus di atas $100.000 seperti yang kita harapkan. Dan saya juga berharap sih sebenarnya beberapa koin, altcoin terutama meme coin juga mengalami pumping yang luar biasa. Dan semua itu kita cari tahu lewat charting, teman-teman. Jadi saya akan ajak Anda untuk melakukan analisa pada market Bitcoin khususnya di video kita yang kali ini. Tapi sebelum saya masuk ke bagian analisa videonya, saya ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Sudah lihat kan laporan hasil pengujian dari strategi metitrade.com dan profitnya mantap-mantap sekali ya. Nah, kalau kamu selama ini sudah merasa capek trading, capek melakukan analisa secara manual, terus kemudian trading kamu juga loss terus-menerus dan sulit juga untuk bisa mendapatkan profit secara konsisten atau bahkan mungkin kamu kena psikologi trading. Nah, mungkin metitrade.com ini adalah solusinya karena ini bakal cocok banget buat kamu. Alasannya simple. Yang pertama adalah strateginya itu sudah teruji. Laporannya lengkap sekali dan kamu bisa cek langsung di metitrade.com. Yang kedua adalah tradingnya sudah full otomatis. Jadi kamu benar-benar sudah tidak perlu ngapain-ngapain lagi karena sudah benar-benar tradingnya otomatis. Nah, yang ketiga adalah modal trading kamu itu ada di akun exchanger kamu sendiri. Jadi di sini tidak ada titip-titip dana. Nah, yang keempat adalah yang paling dikhawatirkan oleh banyak orang yaitu ketika market turun gimana. Di metitrade.com ini tidak masalah karena tradingnya adalah trading dua arah. Jadi pada saat market turun pun kamu tetap bisa cuan. Yang kelima adalah bahkan modal sendiri itu kamu bisa hanya start dari $100 saja dan kamu bisa mengkomponnya hingga menjadi miliaran rupiah. Jadi siapapun kamu, baik ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantoran, pengusaha atau bahkan sampai profesional sekalipun, semua bisa menggunakan metitrade.com ini untuk mencari cuan di market. Jadi gimana? Masih mau Anda trading sendiri dan loss banyak di market menjadi donatur untuk market atau masih mau coba-coba trading sendiri dan akhirnya kena psikologi trading? Ya, lebih baik Anda stop deh. Gunakan saja metitrade.com ini yang strateginya sudah teruji dan terbukti menghadapi berbagai kondisi market. Dan yang paling penting dari semuanya adalah sudah trading full otomatis. Nah, cek aja langsung di metitrade.com. Di sana Anda bisa melihat porto tradingnya, live trading yang sedang berlangsung, dan kamu juga bahkan bisa melihat hasil dari pengujian berupa laporannya, yaitu baik laporan bulanan maupun laporan tahunan.
Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung ke metitrade.com. Caranya gampang banget, Anda tinggal menghubungi admin kami via link Telegram yang akan saya tampilkan di layar ini untuk Anda. So, gimana teman-teman? Kita mau mulai trading dan mulai profit konsisten? Bisa banget. Segera mendaftar dan kabar baiknya semua ini bisa Anda mulai hanya dari rumah saja. Oke, seperti yang Anda dilihat di layar ya, sekarang saya sudah membuka. Jadi ini adalah Bitcoin, time frame yang 1 hari, dan saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harganya. Dan ya, seperti Anda lihat, ini sangat membosankan ya. Saya sendiri tuh capek menunggunya ya. Jadi boring banget. Kita analisa juga boring banget, karena ya di situ-situ aja. Terakhir kita lihat ya, ini dari bulan November ya, Desember kali ya. Oh, November ya. Market Bitcoin tuh di situ-situ aja ya. Jadi pergerakannya itu hanya sebatas daerah yang ini saja ya. Hanya sebatas daerah itu saja. Lagi-lagi balik ke situ, lagi-lagi balik ke situ ya. Jadi belum ada pergerakan yang sangat luar biasa terjadi pada Bitcoin, dan koin yang lain-lain juga ya so-so aja, nggak terlalu gimana-gimana ya. Makanya saya bilang di video kali ini bahwasanya market itu sekarang sangat very boring ya, atau sangat membosankan ya. Nah, saya hapus, kita coba lakukan analisa dari time frame daily, mungkin buat Anda yang pengen beli atau main trading pada koinnya, ya mungkin ini sedikit analisa buat Anda, dan biar Anda update tentang perkembangan terakhir dari pergerakan harga Bitcoin-nya. Nah, saya akan masuk ke bagian sini, saya akan perbesar ya, dan Anda bisa lihat di layar ya. Oh ya, sorry, saya hapus dulu ini ya. Nah, Anda bisa lihat dari pergerakan Bitcoin sekarang ya. Jadi, kalau kita lihat dari charting, ini area terbawahnya dan ini menjadi area demand zone-nya. Jadi area permintaannya areanya di sini ya. Lalu atas ini yang sempat sebelumnya sudah berhasil di break, tapi entah kenapa drop lagi atau jatuh lagi di bawah dari area supply zone ya. Dan kalau Anda lihat ya, ini sebenarnya kalau kita bicara pergerakan, ini udah break nih teman-teman ya. Breaknya turun ke bawah lagi ya. Nah, jadi sudah nge-break area sini, secara trendline ini nggak bagus, signal yang sangat tidak bagus buat kita ya. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, ini masih area zone, demand zone yang masih kuat untuk jadi tahannya Bitcoin ini supaya nggak jatuh. Dan kalau kita menggunakan market structure, ya kita juga masih melihat pergerakan seperti ini pada market Bitcoin ya. Pergerakannya masih seperti ini, dan ya saya berharap ini the next yang Bitcoin bisa capai, yaitu lebih dari $100.000, dan itu ada di sekitaran atas sini ya. $100.000 tuh ya kurang lebih di sekitar sinilah, kurang lebih ya. Dan kita menunggulah teman-teman, Bitcoin itu bisa sampai ke sana, dan kalau Bitcoin tidak mencapai ke area itu mayoritas koin itu pada tidak akan naik, atau tidak akan naik terlalu signifikan. Dan juga untuk koin yang kita tradingkan, kita kompon, itu koin PP, itu juga membosankan sekali teman-teman ya, karena pergerakannya itu bukan cenderung naik, tapi sudah mulai cenderung mengarah pada penurunan. So, sekarang waiting yang kita lakukan adalah kita mau waiting dan kita mau lihat market itu mau gerak kemana sih, dan kita mau ngikutin pergerakan market itu. Kalau memang dia akan menuju ke trend naik, maka kita akan senang, kita akan buy dip, dan kita bisa ambil average price nanti untuk menjual harga atas yang sudah kita beli. Dan kalau misalkan dia melakukan penurunan, yang kita akan lakukan sekali lagi hanya menunggu market membuat pergerakan trend naik. Jadi kalau sekarang ini, kalau Anda tanya misalkan kepada saya, Pak, market gimana? Jawaban saya cuma satu, yaitu market sekarang sangat-sangat membosankan. Kita mau trading juga, lihat market seperti ini juga males ya, mau buy dip juga gimana, kayak gitu ya. Jadi untuk sekarang ini lebih banyak menunggu aja. Kita juga menunggu, saya sendiri juga masih waiting, menunggu, dan sampai menunggu ya coba kita melakukan kegiatan yang lainnya. Kalau kita di dalam di dalam trade yang sedang berlangsung tuh, kita sekarang sudah ada yang namanya metitrade.com, dan saya sedang melakukan trade pada metitrade.com itu, dan itu trade-nya di market future. Jadi mau dia dump, mau dia pump, ya kita bisa terus-menerus melakukan trade. Tapi untuk aset, terutama untuk market spot, sekarang yang kita lakukan adalah menunggu pergerakan yang dibuat oleh market yang lebih benar-benar terkonfirmasi memang mau buat sebuah tren naik atau tren turun. Kalau tren turun ya lagi-lagi kita menunggu lagi, kita tunggu sampai market itu membuat pergerakan tren naik, baru nanti kita masuk ke dalam marketnya. Jadi untuk sementara ini teman-teman, kalau misalkan Anda mau membeli koinnya, mau beli Bitcoin, entah koin yang lain, ya saran saya sih better jangan dulu. Jadi Anda lebih baik menunggu dulu lah pergerakan dari marketnya.
Dan jangan keluarin uang untuk market yang masih nggak jelas seperti ini. Ya, lebih baik Anda simpan, save uang Anda, tunggu momentumnya. Saya nggak tahu momentumnya akan terjadi di awal tahun kah, atau di pertengahan, atau di akhir tahun. Intinya, tunggu aja momentumnya sebelum Anda masuk ke dalam market lagi. Jadi kalau misalkan Anda lihat sekarang ini, market itu cenderung lebih ke sideways saja. Dan ini bukan area atau bukan waktu yang tepat untuk kita melakukan pembelian aset kripto. Jadi, again, kita waiting aja, karena market sekarang itu sangat-sangat membosankan sekali. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bakal ada news bagus yang membuat market mengalami kenaikan, atau jangan didorong turun lah, padahal jangan sampai didorong terlalu turun, paling tidak bertahanlah di level-level yang sekarang ini, di mana Bitcoin itu tidak turun sampai di bawah angka ininya, $80.000. Karena kalau dia drop ke situ, maka fear and greed-nya juga akan naik lagi. Secara fear itu akan jauh lebih tinggi lagi dari yang sudah ada. Dan untuk sekarang, fear and greed itu hanya mencapai level angka berapa ya, sampai lupa saya. Ya, padahal sebenarnya udah saya lihat teman-teman ya, tapi lupa angkanya ya. Jadi paling tidak, nah sekarang di 37 teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak turun dari angka 37, dan itu akan mendorong market menjadi optimis dan harga bisa kembali naik. Jadi yang akan kita lakukan sekarang apa? Ya, kita menunggu, dan ini adalah market yang sangat membosankan. Saya juga udah beberapa kali itu tidak melakukan update video karena masih menunggu market. Ya, dan coba kita lihat nanti pergerakan market dalam beberapa waktu ke depan. Apalagi kita udah masuk di bulan Februari, dan kita lihat market mau kemana di bulan Februari itu.